It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Kali ini kita berdua akan bahas salah satu dari 4 aktris Dan. Aktris Dan itu artis terbaik ya, dari generasi pasca 90-an yang dibuat oleh Southern Metropolis Daily. Namanya adalah Chow Tong-yu. Mungkin Family Seeker udah familiar ya. Tapi siapa sih sebenarnya aktris berbakat asal Tiongkok ini? Yuk kita bahas. Mainkan. Chow Tong-yu lahir pada tanggal 31 Januari 1992 di Sichazuang, Hebei, China. Dan Chow Tong-yu ini kini udah berusia 32 tahun. Iya, ya. Jadi ini masa prime-nya ya. Udah masa matang berarti ya. Udah matang ya. Dia itu berasal dari etnis Han, salah satu etnis terbesar di China. Kehidupan Chow Tong-yu ini nggak selalu mudah. Ya. Jadi dia tuh berasal dari keluarga yang sederhana, dan di usianya yang masih muda, ia tuh mengalami kesedihan yang mendalam. Karena ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika ia baru kelas 3 Itu SD. sih dalam banget ya. Pasti bro. Masih kecil soalnya. Nah setelah itu tuh ibunya menikah lagi. Dan Chow itu tumbuh dalam lingkungan yang sederhana namun penuh perjuangan. Jadi selain berakting itu, Chow kecil ini ternyata pernah aktif di dunia olahraga. Atlet ya? Ya, nah dia tuh bahkan sempat bergabung dengan tim senam yang tadi lu bilang. Sichazuang. Nah, itu gue rada susah ngomongnya. Sama. Jadi waktu usianya 12 tahun itu tuh dia bergabung dengan tim senam ya. Nah, di sini tuh dia memperlihatkan ketekunan dan ketangguhannya sejak dini. Jadi mentalnya terlatih karena dunia olahraga ya. Betul. Nah, ketenaran Chow ini tuh dimulai pada tahun 2010 ketika dia tuh tampil dalam film garapan sutradara ternama. Namanya tuh Zhang Yimou. Zhang Yimou. Nah, Ini sutradara kondang ya. betul. Itu judulnya Under the Hawthorne Tree. Jadi film ini tuh tidak hanya membuka pintu bagi Chow di industri hiburan, tapi juga memperkenalkan kepada para penonton dengan pesonanya tuh yang unik dan kemampuan aktingnya tuh yang natural. Oke. Jadi waktu itu tuh usianya masih muda banget ya. Tapi penampilannya tuh bisa menghidupkan cerita di film ini. Keren. Jadi yang nonton tuh meleleh gitu ya. Jadi para penonton itu nyorot dia banget. Ah iya benar. Oh dia ini siapa gitu kan. Nah, iya. Nah sejak itulah dia tuh terus menarik perhatian dunia perfilman Tiongkok. Iya. Di puncak karir Chow Tong-yu ini tuh mungkin bisa dikatakan di tahun 2016. Jadi di tahun 2016 itu tuh dia memenangkan Golden Horse Award sebagai aktris utama terbaik untuk penampilannya di dalam film Soulmate. Nah, Golden Horse Award itu sering dianggap sebagai salah satu penghargaan yang paling bergengsi di dunia perfilman Tiongkok dan juga Asia. Atas kemenangan ini, itu makin memantapkan posisinya Chow Tong-yu sebagai salah satu aktris papan atas di Tiongkok. Kemenangan ini sekaligus menunjukkan bahwa Chow ini bukan hanya sekedar wajah baru aja dan aktris muda berbakat, tapi juga memiliki dan memperlihatkan kemampuan aktingnya yang sudah matang dan juga mampu bersaing di level yang cukup tinggi. Keren ya. Selanjutnya di tahun 2020, dia juga memenangkan penghargaan film Hong Kong untuk aktris terbaik dengan penampilannya di dalam film Better Days. Dan dia juga memenangkan penghargaan film Asia ke-14 dan penghargaan Golden Rooster ke-33 untuk aktris terbaik. Dan kemenangan ini tuh dalam Golden Rooster menjadikan aktris termuda yang memenangkan Triple Gold Grand Slam di dalam film Tiongkok. Gila, canggih Paten ya. Chow ini menduduki peringkat ke-71 dalam Forbes China Celebrity 100 pada tahun 2017. Peringkat ke-7 pada tahun 2019 dan juga peringkat ketiga pada tahun 2020. Jadi makin tahun tuh makin naik ya. Luar biasa nih. Keren. Oleh karena itu, Chow juga masuk dalam daftar 4 aktris dan dari generasi pasca 90-an. Nah, yang tadi kita bahas ya. Bersama dengan beberapa aktris berbakat lainnya nih seperti Cheng Shuang, Wan Xiaotong, dan juga Yang Ji. Nah, apa sih 4 aktris Dan itu tuh? Nah, itu jelasin dong. Itu kan. Pasti pada bertanya-tanya kan? Apa sih 4 aktris Dan gitu? Jadi 4 aktris Dan itu adalah gelar yang diberikan untuk aktris muda yang dianggap memiliki masa depan yang cerah dan kemampuan akting yang luar biasa di Tiongkok. Dan gelar itu menjadi tanda pengakuan besar akan potensi mereka di dunia hiburan. Itu bro artinya. Mungkin kalau versi yang 90-an ada Rosamund Kwan, Choi Yoo. 80-an kali itu. 80-an. Karena ini kan pasca 90-an ya. Masih 90-an. Kita balik ke Chow Tong-yu lagi nih ya. Sekarang ini Chow Tong-yu tuh
masih aktif berkarya dengan proyek-proyek yang ditangani melalui labelnya sendiri. Oh, dia punya label sendiri, Iya, akhirnya hebat. jadi upgrade terus nih dia. Iya. Namanya tuh Chow Tong Yu Studio. Wih, keren. Dari perjalanan karirnya, Chow Nim bisa membuktikan bahwa ia mampu bertahan dan juga terus berkembang di industri yang penuh dengan persaingan. Dengan bakat dan dedikasi yang telah terbukti, nggak heran sih kalau para fans dan juga kritikus perfilman itu menantikan karya-karya terbarunya terus. Wih, penasaran ya? Nah, Family Seeker, tadi kan kita udah bahas tentang Karirnya. karya-karyanya yang begitu cemerlang ya. Gimana kisah tentang asmaranya nih? Nah ini nih bumbu-bumbunya yang agak spicy nih ya. Jelasin bro. Jadi di tanggal 27 Oktober 2022, paparazzi nih kembali mengungkap kabar menarik seputar hubungan asmaranya Chow Tong Yu dengan Liu Haoran. Oh, Liu Haoran juga ganteng tuh. Iya, dia juga seorang bintang lah di sana ya. Bagi kalian yang mengikuti dunia entertainment China, pasti tahu dong kalau kabar ini bukan pertama kalinya muncul. Tapi kali ini ada sedikit update yang membuat heboh para netizen. Jadi kita ambil beritanya dari NetEase. Paparazzi ini mengklaim bahwa mereka mendapatkan informasi ini dari sumber yang terpercaya banget, katanya. Menarik nih. Chow Tong Yu dan Liu Haoran ini memang udah berencana untuk go public atau mengumumkan hubungan mereka itu secara resmi. Rencana awalnya mereka ingin menyampaikan kabar bahagia ini ke publik, tapi kemudian ada sesuatu yang membuat mereka menahan diri. Wah. Apa nih? Kira-kira apa nih Family Seeker? Ternyata alasan dibalik penundaan ini adalah karena film terbaru mereka yang berjudul Fire on the Plain. Film ini tuh rencananya akan dirilis dalam waktu dekat. Dan mereka berdua nih ternyata khawatir kalau pengumuman hubungan asmara mereka bisa ganggu popularitas film ini. Bisa sampai segitunya ya? Bisa jadi ya. Jadi mereka tuh memutuskan untuk menunda rencana go public. Menariknya, film ini seharusnya dijadwalkan rilis di tahun 2021. Tapi penayangan ini mengalami penundaan terus. Tapi bukan cuma kabar rencana go public yang bikin heboh, paparazzi juga membocorkan detail lain yang lebih serius. Apakah nganu? Apakah duluan? Katanya Chow Tong Yu dan Liu Haoran ini sudah memikirkan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Pernikahan. Udah serius banget lah ya. Mereka sudah merencanakan segala sesuatunya dan bahkan disebut-sebut sudah memilih tempat pernikahan. Jadi kalau benar ini bakal jadi langkah yang besar banget untuk mereka berdua ya. Betul sih. Jadi satu cantik, satu ganteng. Ya kalau akhirnya mereka menikah tuh, wah. Fans juga pada suka ya. Jadi bukan sesuatu yang negatif lah. Oh ya loh, ada rumor tentang kedekatan mereka itu bukan pertama kalinya mencuat. Jadi pada Agustus 2022, paparazzi lagi nih ya, paparazzi lagi sempat mempublikasikan sebuah video yang menunjukkan kalau Liu Haoran itu pergi ke rumah Chow Tong Yu. Nah memang nggak ada masalah sebetulnya. Cuman uniknya tuh dia datang sendirian dan di tengah malam pula. Nah, Haoran itu masuk menggunakan kartu akses yang mengindikasikan kalau dia tuh punya akses khusus ke tempat tinggalnya si Chow. Jadi dia punya kunci sendiri, bro. Bisa aja. Ya berarti kan istilahnya dia udah tinggal sebelum married tuh, gitu kan. Dan paparazzi itu bahkan mengatakan kalau mereka tuh mungkin sudah tinggal bersama. Sejak tahun lalu. Jadi selain itu juga, Chow Tong Yu ini juga sering terlihat berkunjung ke tempat tinggalnya Haoran. Katanya bisa 3-4 kali seminggu. Jadi sepertinya keduanya memang punya hubungan yang udah pasti lah, udah deket lah ya. Tapi udah gede sih ya. Gimana ya? Cuman ya intinya ya menurut kita di Asia sih kadang masih jadi sorotan ya. Betul. Kalau sebelum married itu ya jangan tinggal bersama sih. Itu zaman dulu sih ya. Paparazzi juga mengungkap kalau mereka berdua tuh sering menghabiskan waktu bersama. Salah satunya tuh dengan bermain tenis bareng. Di sini juga lagi tren. Oh iya, tenis. Iya, benar. Seleb-seleb kan lagi sering saling tanding tenis tuh. Iya. Jadi anak-anak muda di Bandung nih ya. Di Bandung ya? Di Bandung tuh lagi pada seneng banget main tenis. Iya, benar. Setuju. Menurut rumor yang beredar, hubungan mereka tuh terjalin sekitar 2 tahun lalu. Kemungkinan besar memang di lokasi syuting lah. Chinlong. Saat mereka lagi syuting bareng. Menariknya memang sebagian besar fans mereka ini sangat mendukung hubungan mereka berdua. Jadi sama-sama fans itu ini kayaknya klop nih, cocok nih, ya udah. Fans si Haoran sama si Chow ini sama-sama ya.
Jadi penggemar Cho berpikir kalau sang aktris sudah cukup dewasa dan juga berada di usia yang tepat untuk menikah. Iya, iya, iya. Yang usianya udah 30-an Iya, kan. iya, iya, betul. Sementara itu penggemar Hauran tampaknya setuju karena menurut rumor Hauran ini memang menyukai wanita yang kuat dan sukses. Wah, Itu hulek bro. itu Cina, bro. Dan dirasa oleh para fansnya Ya. memang sosoknya Cho Dong Yun ini cocok banget sama kriteria Ya, itu. Jadi untuk sekarang ini ya kita tunggu aja apakah rumor ini akan berakhir menjadi kenyataan. Jadi mimpi indah yang menjadi kenyataan. Oke, Family Seeker, sekian dulu nih cerita tentang Sotong Yu ya. Oke, It's it's a a wrap. Bungkus.